Namaku Oma Swati, memiliki peran sebagai putri bangsawan. Tapi peran itu tidak pernah membuatku bebas. Sejak kecil, aku selalu dijaga seperti tahanan. Dibatasi langkahku. Kagak boleh nentang adat, kagak boleh sembarangan, tidak boleh memilih. Lu mesti nurut. Perempuan kudu nurut. Kagak bisa berdiri sendiri, mesti ada yang jagain. Itu yang mereka katakan padaku. Tapi aku bertanya, mengapa hanya perempuan yang dibatasi? Mengapa hanya perempuan tidak boleh memilih, bermimpi? Apakah hanya anak laki-laki yang dapat memilih jalan hidup sendiri, sesuai apa yang mereka inginkan? Empok, Lela pengen sekolah seperti anak laki-laki itu, yang bisa milih jalan hidup sendiri. Lela ingin lebih dari sekedar duduk diam di balik pintu. Itu teman dekatku, Lela. Ia gadis pemalu tapi cerdas, suka membaca diam-diam, suka bertanya dan bermimpi. Tapi ayah bilang Lela harus menikah dengan laki-laki yang umurnya 2 kali dari Lela. Kata demi keluarga, demi harga diri, dan demi harta yang paling utamanya. Sejak saat itu, Lela tak lagi tersenyum. Senyuman indah yang sudah menghilang sejak kejadian perjodohan itu. Tubuhnya bergetar lemas, matanya sembab. Tapi siapa yang peduli? Pada saat itu, perempuan tadi dengar, katanya cuma cari perhatian doang. Ini adat, lu mesti nurut. Apakah perempuan hanya jadikan alat tukar untuk harga diri ayahnya, keluarga, dan untuk adat yang tak pernah benar-benar menurut sama kami? Aku tidak ingin. Kenapa? Aku tidak boleh memilih. Kenapa? Aku tidak boleh memilih, tidak boleh bermimpi. Kenapa aku harus menyerah? Hanya karena aku perempuan. Tidak! Perempuan bukan barang titipan, alat tukar. Kami punya hati, kami punya mimpi, dan kami punya hak untuk menolak. Tapi ketika aku bicara, Oma Swati melawan kodrat, Oma Swati durhaka, Oma Swati melawan adat. Tapi Mpok, Lela takut melawan ayah, Lela takut melawan adat. Mereka akan menyebutku pembangkang, akan mencoret namaku dari keluarga, dan akan mengusirku dari rumah yang selalu menjadi tempat teduhku. Biarlah, jika suara kami dianggap sebagai durhaka, jika rintihan rasa sakit kami dianggap sebagai ancaman, jika air mata kami dianggap sebagai kelemahan, jika diam kami pun dianggap sebagai pemberontakan, jika keberanian kami pun dianggap sebagai ancaman, lalu apalagi yang harus kami korbankan agar keberadaan perempuan diakui, bukan sekedar bayang-bayang. Aku menulis malam demi malam, hari demi hari, untuk kau Lela, untuk diriku sendiri, dan untuk perempuan yang pernah dipaksa untuk diam dengan apa yang mereka rasakan. Haruskah suara kami dibungkam oleh adat, oleh sistem, oleh peraturan yang tak pernah benar-benar menulis nama kami? Aku tahu, aku tak akan hidup lama. Tapi aku ingin ketika aku tiada, ada perempuan yang bisa berkata tidak. Ada perempuan yang bisa bersekolah, memilih jalan hidup sendiri, bermimpi, dan mencintai
karena ingin, bukan karena disuruh. Tapi Mpok, Lela takut. Lela lemah. Aku perempuan, berani dan kuat. Aku menunjang pendidikan di luar negeri untuk meningkatkan pendidikan perempuan dan untuk memberikan pikiran kepada masyarakat tentang peran perempuan. Jika esok namaku dikenang, jangan hanya ingat surat-suratku. Ingatlah luka-luka yang kutulis dalam tiap huruf. Ingat kau, Lela, gadis di dapur, di ladang, di jalanan, yang selalu dipaksa untuk diam dengan apa yang kau rasakan. Tapi Lela lelah, Pok. Lelah berharap pada mimpi Lela sendiri. Apa arti dari sebuah mimpi? Kita tetap diinjak. Karena itu, jangan berhenti bermimpi, Lela. Biarpun orang lain menutup mata, biarpun suaramu tidak didengarkan, biarpun keadilan yang tak pernah didapat, kita akan terus membuka jalan. Biarpun dengan air mata, dengan nyawa, dengan trauma-trauma yang terus menghantui kita. Benar. Perempuan harus berani menolak dan memilih apa yang sudah menjadi hak-hak perempuan. Suara kami akan terus hidup di dada perempuan yang berani bermimpi, menolak, dan memilih, yang membuatnya tidak dapat hak untuk bermimpi.